Kata harmoni. Assalamualaikum, selamat sore. Kita ketemu lagi di Kata Harmoni, kantor kita Harmoni, edisi spesial menyambut Hari Ibu. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa dari rekan-rekan kita untuk sharing, berbagi pengalaman dan inspirasi ibu-ibu hebat. Ada Ibu Putih, ya, kacungkan tangan. Ada Mpok Uci, ya, ada Mpok Uci yang dan juga selanjutnya calon Ibu Lintang, ya, Ibu Lintang, dan yang terakhir saya nggak hamil loh Pak. Ya. Hanya badan aja besar. Ibu ini luar biasa, semangatnya tinggi. Silakan, saya? namanya Ibu Anissa. Anissa. Oke, itu perkenalan dari Ibu hebat pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti menginspirasi dalam rangka menyambut Hari Ibu tahun 2020. Ya, Mas, saya ditemani sama Kak Iswan. Sumpah. Kak Iswan. Kak Iswan dari mana ini? Dari kantor ya? Dari tadi. Dan saya Kak Busu, ingat tidak pakai K. Sore ini menemani bincang-bincang kita dalam tahun Hari Ibu. Oke, siapa dulu? Kita mungkin mengingat kembali sosok ibu kita. Mungkin bisa dari Bu Putih dulu. Bunda Uci. Silakan siapa aja boleh. Silakan disposisi. Menghormati. Bagaimana Disposisi lah. sosok ibu bagi Bunda Uci atau bagi kita semua, khususnya bagi Bunda Uci ya. Sosok ibu seperti apa sih kira-kira? Ini sosok ibu saya apa ibu siapa? Kita kan ibu boleh. Sosok ibu, seorang ibu terutama mungkin dalam bayangan saya ibu saya ya. Sosok ibu saya itu adalah seorang yang gak mudah menyerah, sosok yang tangguh dan juga sabar. Bisa dicontohkan tidak menyerah saat itu Pak? Contoh mungkin tidak mudah menyerahnya seperti apa? Mungkin saya tuh dilahirkan di keluarga besar ya. Saya sudah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Boros juga ya. Selisih antar kakak saya itu 2 tahun. Kebayang dong anak pertama lalu kakak 2 tahun yang kedua. Uci yang Kenapa? keenam. Ada adik satu udah nikah alhamdulillah. Gak usah di prospek. Ya, jadi di situ kebayang apa ya, perjuangan beliau. Dulu ibu saya itu nggak bekerja Pak, jadi istilahnya nggak bekerja di kantor. Jadi kebayang masa kecil dengan beberapa anak yang rata-rata ya umurnya ya. Saya aja kalau diilustrasikan hari ini gitu, selisih anak saya 6 tahun aja, ya kalau mau mengeluh malu gitu. Zaman dulu ibu saya 2 tahun kecil, makan berderet gitu. Itu di mata saya itu luar biasa karena perspektifnya ke diri saya sendiri bahwa usia anak saya 6 tahun selisih aja seperti ini gitu. Walaupun memang kan berbeda tantangannya, berbeda masa dan sebagainya, tapi tetap beliau tuh nggak pernah ngeluh gitu. Mereka, karena ibu saya tuh punya harapan anak-anaknya bisa bahagia, mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagaimana mestinya, dan mendukung ayah saya dulu bekerja, mendukung pekerjaan ayah saya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu deh. Ya, luar biasa ya, dengan jumlah 6 atau 7 tadi ya. 7
tanpa menyerah, tanpa Dengan mengeluh. jarak yang sangat dekat antara adik dan kakaknya. Kakak, iya. Dekat 2 tahun 2 tahun. Cuma ibu saya tuh itu dagang beras, jadi udah biasa beliau itu ngangkut beras berkilo-kilo di punggung. Luar biasa. Di situ ya kelihatan tidak menyerahnya seorang seorang ibu. Jadi kalau sekarang mau ngeluh tuh malu gitu, karena pasti beliau lebih sulit dulu dibandingkan sekarang. Makanya itu menjadi landasan mungkin pribadi saya. Semua wanita itu sebenarnya dilahirkan kuat, cuma diri kita aja yang sebenarnya seberapa besar untuk mendorong diri sendiri aja. Nah kalau cerita panjang lebar sih mungkin ibu saya itu sosok secara fisik kuat, secara batin dia juga banyak yang bisa. Luar biasa. Iya. Nah, kalau kepada Mbak Nisa nih, ya sosok seorang ibunya Mbak Nisa nih di mata Mbak Nisa, baik pada dari kecil bahkan sampai saat ini. Ibu masih ada ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ada. Boleh Pak Mbak utarakan sosok ibunya Mbak Nisa di mata Mbak Nisa. Silakan. Nangis boleh. Ini tujuannya Itu bukan dia. untuk- Awal Bercanda, saya ini humor aja. Kalau saya manggilnya mami kebetulan. Iya. Kayaknya keluarga ini ya. Keluarga Nah, kakak. Biasa aja pak. Kayaknya ada keturunan dari Ibu Kartini. Oh enggak ada pak. Kalau wajahnya kayak ibu Mesin. Oh ya Sekarang. masih ada keturunan Cina. Nah, ada tulang Cina ya. Saya. Silakan. Oke, kalau mami saya itu apa ya? Nganggapnya sih temen ya. Ibu teman, Bisa jadi teman. bisa jadi teman, terus bisa jadi musuh juga kadang-kadang. Teman curhat, terus ya macam-macam sih. Ya kebetulan memang mami saya itu memperlakukan anak-anak tua itu kayak dari kecil itu memang jadi teman. Jadi kalau misalkan anak-anaknya misal ya anak-anaknya waktu TK dulu tuh ini bosan sekolah itu ya udah sama mami tuh dibolosin aja gitu. Kita ke mall bareng gitu, jadi ya kayak teman aja gitu. Terus apa ya, yang pasti mami saya itu sosok ibu yang baik buat anak-anaknya, karena saya ya namanya mungkin anak perempuan ya, saya bener-bener jaga. Saya merasa sendiri saya memang bener-bener dijaga dari kecil sampai saya kuliah. Saya nggak pernah tuh yang namanya jalan sama temen tanpa ada pendamping, maksudnya asisten ikut gitu. Jadi ya namanya anak perempuan mungkin jaganya lebih susah ya, jadi ya itulah. Ya. Luar biasa ya ibunya Mbak Nisa. Jadi nggak bisa nggak mau jauh dari anaknya sebegitu memperhatikan dekat dengan Mbak Nisa. Dia tidak pernah dilepas ya Mbak. Sejauh-jauhnya ya sekarang pas nikah mas. Tapi tadi kalau kita ingin bolos itu justru didukung gitu ya. Jadi Kalau mungkin tiap ibu beda-beda ya, pak. mungkin Kalau ada maksudnya apa itu Mbak? ada maksudnya biar nggak jenuh di sekolah. Jadi kalau mami saya berpikiran kalau anak itu jangan terlalu dipaksain untuk belajar, karena nanti kalau satu saat dia jenuh ya udah apa jenuh terus malah jadinya nanti takutnya bandel gitu pak. Itu nggak diulangi aja bolos terus. Oh enggak pak, malah Enggak kita ya? kalau misalkan dikasih Setelah bolos, dikasih, bolos terus jadinya kayak ngerasa nggak enak gitu. Aduh, udah bolos nih sekolah malu gitu. Jadi besoknya ya udah nggak, kadang-kadang aja pak kalau misalnya lagi ya aku bosen banget jenuh gitu baru bolos lagi. Tapi jangan ditiru ya. Tergantung ibunya juga. Metodenya ya metode dari maminya Mbak Nisa ya. Ya. Ya mungkin sekarang tuh Mbak Putih ya pasti ada kenangan yang paling berkesan. Kalau ibu tuh pasti setiap anak tuh kan pasti akan berkata yang sama ya Pak, tentang ibu pasti yang terbaik, pasti yang tersayang, pasti yang dicintai gitu ya. Dan memang seperti itulah gitu sosok ibu pasti di mata anak-anaknya. Jadi kalau untuk kenangan
untuk saya pribadi ke mama, saya bilang mama banyak banget sih Pak, karena kalau kecil itu memang mama saya tuh galak memang. Jadi ya saya pernah merasakan mungkin ya metode tadi ya, metode pendidikan Masing-masing. ya setiap orang tua itu kan berbeda, tapi saya pernah merasakan apa ya, kayak fisik gitu loh, hubungan fisik dari mama waktu kecil, tapi itu tidak membuat saya malah jadi apa ya, malah jadi sebel atau apa gitu, enggak gitu, karena memang saya merasa ya saya salah, jadi saya dihukum gitu. Usia berapa itu? SD kayaknya, SD. Tapi setelah itu saya malah nggak pernah diperlakukan seperti itu lagi gitu. Dan mama itu ya mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini udah pernah ketemu, ya saya sama mama itu ya kayak Mbak Nisa gitu, sama mamanya kayak teman. Jadi ya sampai saat ini ya sering ngobrol bareng juga. Terus masalah kita berpakaian aja saya masih suka tek-tekan sama mama gitu. Dan yang paling mungkin sampai sekarang itu saya rasakan adalah mau saya udah jadi ibu pun tetap saya nggak bisa lepas dari mama saya gitu, karena sampai sekarang Alea itu anak saya masih dibantu urus sama mama, sama neneknya gitu. Dan satu peristiwa yang benar-benar saya ngerasa bahwa itu ya ibu kasih ibu sepanjang masa gitu ya, karena waktu itu anak saya usia 6 bulan, Alea usia 6 bulan itu jatuh. Saya lagi tidur, Aleanya jatuh usia 6 bulan, nangis karena takut gitu kan, masih bayi nangis. Aleanya ditidurin sama neneknya, sama mama saya nangis, saya bilang saya takut dimarahin sama ayahnya. Itu mama saya tuh langsung meluk dan nyium saya. Di situ saya ngerasa bahwa walaupun saya udah jadi ibu, ternyata saya masih harus ditenangkan oleh sosok ibu gitu. Padahal saya merasa mungkin saya kalau jadi ibu mungkin nggak akan sekuat dia. Kalau ini kan pengalaman yang langsung ke saya ya, terlepas dari perjalanan hidupnya mama saya sebagai istri, sebagai seorang ibu dari 2 anak. Tapi yang saya rasakan bahwa pada saat anak saya jatuh, saya nangis, saya takut, setelah dia menenangkan cucunya, dia juga tetap menenangkan saya dengan dia meluk dan nyium saya. Di situ saya baru berasa, oh iya ya, masih ibu tuh sepanjang masa. Padahal saya tahu juga saya teledor gitu. Jadi kalau kenangan sih banyak ya Pak, cuma memang ada hal-hal yang memang mama saya tuh tahu saya banget gitu. Tahu saya tuh gimananya tuh tak paham. Dan sampai padahal Mbak Putih tuh nggak ada ngomong ya kalau Mbak bakal diomelin sama ayahnya. Iya, tapi Jadi udah mama kan paham. udah bisa membaca ya, membaca pikiran yang ada di dalam. Dan masalah pekerjaan pun saya masih cerita. Jadi kalau misalnya saya pulang ke rumah itu, tadi saya di rumah, di kantor Mbak tuh begini. Dan mama saya tuh tahu rekan, misalnya kayak bos saya siapa, rekan kerja saya siapa, teman-teman di kantor saya siapa gitu. Jadi ya kita masih diskusi sampai saya udah jadi ibu, jadi istri. Dekat sekali ya. Ya, jadi istri. Sama seperti hubungan ibu dan anak yang lain. Biasa. Kita kasih hapus dulu. Baik, Mbak Lintang selanjutnya. Boleh ngomong apa saja, apa sosok ibu, atau ada yang paling berkesan, yang itu menginspirasi kita semua. Silakan Mbak Lintang. Kalau di sini kan yang mungkin di tengah-tengah yang sudah memiliki anak ya Pak ya. Iya. Dan saya kan insya Allah gitu, sedang inilah mengandung ya insya Allah. Nah, kalau sosok ibu buat saya tuh mungkin beda dari teman-teman, karena setiap wanita itu spesial, pasti punya cara didik anak yang beda-beda. Nah, dulu tuh kalau mama saya tuh emang wanita karir, dua-duanya bekerja, ayah sama papa sama mama di perusahaan yang sama gitu. Satu perusahaan ya. Ya, cuma beda divisi, beda wilayah, antar wilayah gitu. Dan dulu ya kalau dibilang anak pembantu, ya saya anak pembantu Pak. Karena apa? Karena full sama, Diasuh ya? ya diasuh sama Mbak gitu. Mbaknya ada 2, mbaknya ada 2 kebetulan, punya Mbak 2. Jadi yang satu ngurus saya, yang satu ngurus adik, karena bedanya 3 tahun waktu itu gitu. Dan yang sampai sekarang yang diajakin sama mama saya tuh jadi dulu tuh karena mama saya bekerja, mama saya 4 bersaudara, mama saya yang paling pertama bekerja karena
mama saya itu dulu mindsetnya nyari duit yang banyak gitu. Jadi sempat kuliah, cuma putus kuliah karena memilih karir, dan kebukti sampai sekarang gitu benar-benar yang nabung segala macam. Ibaratnya orang dulu tuh belum pada punya emas, mama udah punya gitu, karena ya emang mama tuh orangnya ulet gitu, untuk kerja itu ulet. Makanya makin ke saya, kamu kalau bisa jadi wanita karir, jangan tergantung sama suami gitu. Tapi di tengah-tengah kesibukan mama kayak enggak tetap diperhatikan sama mama. Iya, Di waktu capeknya mama. iya, jadi dari TK sampai SMA itu selalu dekat rumah sekolahnya, Mas. Jadi kalau ibarat orang bilang, saya bikin garis lurus aja, nggak pernah kemana-mana. Jadi itu diantar jemput mama. Itu SMA juga selama 3 tahun tuh diantar jemput mama. Jadi kan SMA-nya lumayan jauh tuh, ada 5 kiloan. Jadi kalau misalnya yang teman-teman lain pada naik angkot, angkotnya mogok nih, kan ada mogok angkot. Nah, saya mah udah tenang aja, udah antar jemput mama gitu. Gitu sampai kelas 3 SMA terjemput terus. Dede juga sama. Gitu. Anak sultan sesungguhnya. Ya, betul. Jadi nggak ada masalah ya, ada nggak perasaan karena semuanya kerja merasa kurang diperhatikan, atau ini pengalamannya gimana? Kalau untuk perhatian sih enggak sih, Pak. Maksudnya setiap orang tua tadi kan beda-beda ya perhatiannya ya. Dan itulah yang menjadi motivasi saya kenapa pokoknya apa yang orang tua saya mau, saya harus ngikutin gitu, harus turutin gitu. Karena kan dulu waktu kecil juga saya minta apa selalu dibeliin sama papa gitu. Jadi apa yang mereka mau sekarang ya udah saya ngikutin gitu, harus diturutin gitu. Jadi memang bahagia itu artinya sangat luas ya. Memberikanku hidup, Kau memberikanku kasih sayang, hangatnya pelukmu, indahnya senyummu, takkan pernah terlupakan. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian. Tulusnya cintamu, indahnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu. Tulus cintamu kan abadi dalam hidupku. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian.
kedamaian, tulusnya cintamu, indahnya kasihmu, takkan mampu terbalaskan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu. Tulus cintamu kan abadi dalam hidupku. Ibu. Baik, selanjutnya kita semua kebetulan bekerja nih, ya. Bebas siapa dulu nanti ya. Saat ini sudah menjadi ibu, Pak. Iya. Kalau tadi yang kita nilai adalah sosok ibunya masing-masing. Iya. Nah, sekarang kita mau tanyakan, ini kan Mbak Nur sudah menjadi ibu ya. akan Sudah menjadi ibu ya. Karena Walaupun yang khususnya yang sudah punya anak dan akan punya anak. amin. Pertanyaannya silakan. Bukannya dong. Ya biar diperjelas. ya, yang aja kan pasti ada pilihan ya. Nah, bagaimana pendapat ibu-ibu di sini tentang bekerja di kantor, atau sebetulnya kalau ada keinginan itu, kalau ada pilihan lebih baik di rumah gitu. Nah, bagaimana pendapatnya? Mungkin sekalian kalau suatu saat nanti insya Allah sudah punya putra putri dan akan punya putra putri, pendapatnya anaknya setuju untuk bekerja secara ini atau lebih baik di rumah? Nah, kira-kira seperti itu. Siapa dulu, silakan. Luci, ya. Suci. Ya, kebetulan Sudah saya. Ya. Ya, sebenarnya dilematis ibu bekerja dan di rumah ya, itu masalah klise, tapi kalau dibahas terus ya masih asik dibahas gitu. Ya. Kalau menurut saya Jadi emang nggak ada salah benar Bu ya. nggak ada yang salah Memang, benar ya. pasti punya masing-masing sudut pandang. Tergantung sudut pandang, dan tidak ada sudut pandang yang salah dan tidak ada sudut pandang yang benar. Jadi semuanya benar, karena kita berangkat dari kebutuhan cara pandang yang berbeda-beda gitu. Tapi begitu kita seorang ibu ya harus bisa memutuskan. Kita harus mengambil keputusan pertama. Yang kedua, kita sadar konsekuensi. Keputusan dan konsekuensi itu juga bukan punya sendiri ya, karena kita punya pasangan, punya suami. Ada dalam agama kita kan ibu suami juga utama ya. Kalau misalnya suami bilang saya maunya di rumah, kamu kerja, atau kebalikannya, saya maunya kerja, kamu di rumah, yang kita harus ikutin ya suami kita dulu. Yang pertama sih izin suami dulu Pak, ridho suami dulu. Kalau misalnya saya mau bekerja, izinkan nggak? Kalau iya, itu udah satu tiket lah. Menurut saya itu. Lalu konsekuensi, berarti kan kalau sudah kita memilih ada konsekuensi ya. Misalnya kita memilih bekerja, pasti ada konsekuensi. Tanggung jawab kita tuh yang di rumah mungkin akan didelegasikan. Jadi kayak tadi tuh, sebetulnya anak saya kayak lintah doang gitu ya. Saya sama Ya nggak ada yang itu kondisi yang memang real seperti itu. Dan menurut saya itu kalau sudah memilih ya harus dilakukan gitu. Nggak ada lagi kata mundur gitu kan. Tapi apapun bisa terjadi.
saya ditanya pribadi, ini pertanyaan Pak Budi tadi, saya sekarang sudah bekerja, ini nggak jadi ibu? Karena manusia itu selalu selalu merasa nggak puas ya. Kita udah bekerja, ya kita bekerja, kita pengen yang ini gitu, pengen di rumah. Tapi ada juga teman-teman saya udah bekerja di rumah, dia pengen kerja lagi gitu kan. Berarti kan memang kita tergantung niat di awalnya deh. Kalau emang sekarang, kalau saya prinsip saya pribadi, saya sekarang masih dikasih ridho sama suami untuk bekerja. Yang kedua, saya tidak mengabaikan kewajiban saya kepada keluarga, suami dan anak. Suami belum protes, anak belum protes gitu ya. Maksudnya protes keras lah, kalau protes kecil-kecil pastilah ya. Itu dinamikanya ya, itu dinamikanya seperti itu. Selama itu masih bisa berjalan. Dan yang ketiga, saya masih mampu, saya akan jalan. Tapi begitu salah satu istrinya nggak balance, mungkin saya akan memilih lain di jalan lain gitu. Tapi itu saya akan maksimalin dulu. Karena keputusan awal bekerja atau tidak bekerja itu pun sulit. Apalagi kita sudah berjalan. Mau mundur misalnya tidak bekerja itu juga sulit. Gitu. Karena konsekuensinya akan beda lagi dan itu harus diomongin. Semua ini ada konsekuensinya. Ya. Dan kita harus sadar konsekuensinya, jangan saya nyesel ngambil ini ngambil itu. Menurut saya itu akan memakan waktu dan energi yang harusnya kita bisa alurkan ke hal-hal positifnya. Setuju banget. Luar biasa. Sudah terangkum. Sudah terangkum. Tidak sedikit, tidak banyak juga yang bekerja tetapi tetap melaksanakan kewajibannya. Ibu itu luar biasa banget. Iya. Terus pekerjaan, anak juga, suami juga. Makanya surga itu di bawah telapak kaki. Megang surga. Selanjutnya nih Mbak Putih nih, pertanyaannya Susah. enggak. Namanya ibu Mbak punya anak, merasakan jadi ibu itu waktu Mbak punya anak. Gimana sih saat baru mulai punya anak, perasaannya seperti apa sih? Jadi Mbak, ini udah jadi ibu nih. Coba tolong perasaannya dijelaskan seperti apa sih? Rasanya yang pertama, Pak. Atau enggak kebayang sebelumnya atau seperti apa? Apa biasa aja sama aja ya punya anak. Rasanya yang pertama tuh bersyukur karena saya itu punya anak 4 tahun pernikahan dan program. Jadi baru dikaruniai keturunan itu program dan Memang bukan itu kan? bukan, memang program dan memang programnya itu bukan sesuatu program yang 1-2 hari atau 1-2 minggu gitu. Kita programnya lumayan panjang yang menguras semuanya gitu. Jadi pada saat Semuanya nih apa? semua itu mental karena bisa jadi tidak jadi, programnya tidak berhasil, waktu, keuangan, finansial. Jadi semuanya ditumplak di satu itu. Saya dapat kabar hamil aja sudah alhamdulillah bersyukur. Saya pernah nggak masuk kantornya sebulan karena beres. Jadi pada saat hamil tuh saya bilangnya kan ada baby blues gitu ya, orang bilangnya baby blues. Saya bilang nggak akan baby blues karena saya menunggu kelahiran anak saya, jadi saya nggak akan baby blues. Saya tuh bilangnya gitu. Tapi pada saat pas lahir ya seneng punya anak gitu. Pas pulang yang saya tadinya itu nggak boleh gegabah kalau kita ngomong ya, saya bilang saya nggak akan baby blues, tapi ternyata saya mengalami hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak nangis melihat anak gemes, kayak sampai harus ditemenin sama mama karena takutnya saya gelap mata gitu loh, kayak nyubit sambil keras atau apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi perasaannya bersyukur karena punya anak, tapi karena berubah jadi ibu karena saya kan orangnya karena punya anak kan udah punya tanggung jawab kan. Biasanya kan ya ke kantor, pulang malam, sama suami makan, nonton, ke mall, bangun siang, ya udah orang tanggung jawabnya cuma
udah pada orang gede semua, tapi kan kalau punya baby dia minum sama saya, nangis harus sama saya gitu, jadi berubah kan gitu. Tapi tidak mengurangi rasa syukur dan mengurangi rasa kebahagiaan saya menjadi seorang ibu. Dan tapi ya itu pernah terjadi gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu terjadi pada saat awal-awal saya menjadi ibu. Dan kesini-sininya juga apa ya, balik lagi kayak Bu Uci gitu kan, maksudnya memilih untuk bisa jadi masuk lagi kantor menjadi ibu yang bekerja juga apa bukan pilihan yang mudah, tapi ya harus dijalani. Dan saya menganggap ke kantor itu salah satu me time dari saya sebagai seorang ibu, karena kan kalau di kantor ya udah fokus sama kantor. Kalau dari Mbak Lintang tadi sudah jelas ya, kalau kita tanya ini pasti kemungkinan besar sama karena orang tuanya juga tertarik semua. Mungkin pertanyaannya saya ke Mbak Nisa ya, andai kan putri, punya putri ya? Putri, Pak. Putri, ya pertanyaan itu dengan yang dialami sekarang, nanti kalau putrinya berkarir, berkantor, kira-kira setuju atau cenderung seperti apa Pak? Mbak Nisa silahkan. Kalau saya sih pribadi balik ke anaknya sih. Oh, udah kasih kebebasan ke anaknya ya. Kebebasan anaknya. Yang berkarir silakan, udah mau berkarir mau usaha juga ya silakan. Iya. Artinya beda-beda ya. Kalau tadi kalau melihat pengalaman orang tua Mbak Lintang, kamu harus kerja, harus ini, gitu kan? Jangan tergantung pada ini. Kalau nggak bisa memberi keleluasan pada anaknya. Ya, artinya kan di sini beda-beda ya. Nah, itu. Dan semuanya baik. Begini sudah disampaikan Ibu Uci, semua punya konsekuensi. Ada tahap-tahapan mungkin menjadi contoh dari tim suami dan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi itu Mbak Nisa ya, kasih keleluasaan. Karena kadang pasti anak kayak tahu yang terbaik buat dirinya sendiri. Begitu pula kan kalau misalkan kita kasih pilihan harus kayak gini, tapi hati anak misalkan saya nggak bisa kayak di situ ya. Sebelum kita mencapai ujung acara, saya minta nih closing statement dari masing-masing ibu-ibu terhadap Mbak Uci, silakan. Belum sempat mikir jadi kan ya. Berapa kata bebas ya? Singkat, padat, sangat berkesan. Soalnya kita hadapi ibu ini, I love you mom and I love being a mom. Mantap ya, mantap. Tapi dikasih nyetek. Nggak nyetek. Mbak Putih, closing statement-nya ada closing. Closing statementnya apa ya? Ibu itu nomor satu. Pengen bisa membanggakan ibu, dan semoga Alia juga bangga punya ibu kayak Wi. Amin. Oke, sisi kubu kiri jangan sampai kalah. Iya. Tapi bukan kalah menang ya. Silakan Mbak Lintang. Closing statementnya. Ibu itu istimewa, malaikat tanpa sayap. Lanjut, ada lagi. Dan setiap ibu itu pasti punya perlakuan kasih sayang pada anak yang beda-beda, dan itu semuanya adalah kasih sayang ibu sepanjang masa. Oke, lanjut Mbak Nisa. Jangan nangis ya. Enggak, insya Allah enggak. Ibu itu bisa menjadi sosok apapun, bisa menjadi sahabat, bisa menggantikan sosok ayah antar jemput anak-anaknya. Serius Pak. Berarti kan jadi luar biasa. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan sosok ibu. Ibu bisa menjadi sosok apapun, tapi tidak bisa, orang lain tidak bisa menggantikan sosok seorang ibu. Oke, sahabat. Demikian closing statement dari para bintang tamu kita. Ya memang harapan kita kepada seorang ibu, ibu adalah gantinya kita semua mencintai ibu.
3 kali. Siapa yang pertama dipatuhi, ibu, yang kedua ibu, yang ketiga juga ibu. Ya. Demikian kesimpulan pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam Kata Harmoni. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Du 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 du, du 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 du. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Thank you.